Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lilis Mayasari, dengan NPM 2578221. Di sini saya akan melakukan hands-on paket tracer lab 3.5.5, yaitu Investigate the TCP/IP and OSI models in action. Jadi di sini kita akan langsung ke instruksi pertama, yaitu melakukan memeriksa lalu lintas web atau traffic web HTTP. Jadi di sini kita akan beralih mode dari pretab ke simulation. Oke, setelah kita simulation, kita klik show all one, masih none. Lalu ini masih banyak. Lalu kita edit filter. Bentar. Ini edit filter. Kita cari yang HTTP. Kita checklist. Oke. Setelah itu kita akan mengirimkan sebuah URL. Kita buka web browser pada web client. Kita ketikkan di sini, mana tadi? Nih, www.OSI layer. Oke, kita tutup dulu. Lalu kita di sini kita klik tanda ini sebanyak berapa nih? Oke, ada 4 di sini. Kita lihat webnya tadi. Nah, ini. Oke, you have successfully accessed to home page for web server. Oke, kita disuruh membuka klik capture forward 4 times untuk 4 waktu, 1, 2, 3, 4. Jadi terus klik kotak pertama. Oke, kita klik di sini. Oke, di sini ada 2 tab, yaitu in layer dan out layer. Nah, di sini outlier ini ada layer OSI-nya. Yang pertama layer 7 menampilkan HTTP. Layer 7 menampilkan HTTP. The HTTP client send HTTP request to the server. Jadi ini layer yang keluar. Lalu the PDU information a device web client Windows display. Web client Windows device, the source web client, destination HTTP client. Di sini juga ada di layer 4, ini TCP source portnya ada di 1025 dan destination portnya adalah 80. Lalu ada layer 3, pengalamatan IP-nya ya, networknya ada network source IP, ada IP-nya 1.1 dan destination IP-nya 2.524.
Lalu juga ada layer 2, yaitu ada MAC address-nya di sini. Dan ini layer pertama. The device encapsulation the PDU into an internet frame. Lalu di sini juga ada inbound PDU models detail ya. Jadi di sini kita dapat melihat secara detailsnya TCP-nya, lalu IP-nya. Di sini ada source IP-nya, destination IP-nya, dan ada Ethernet 2 juga di sini. Oke, selanjutnya adalah kita klik yang selanjutnya. Di sini ada layer 1, PDU detailnya sama ya. Di sini ada outlier hanya di port pertama saja, di layer pertama. Lalu kita ke next kotaknya lagi. Nah, di sini ada in layer dan out layer. Informasi di layer pertama, di layer 7 ini ada the server receives a HTTP request, mengirimkan HTTP yang diminta. Kalau outlier-nya adalah mengirim kembali HTTP untuk membalas klien. Lalu destination port for layer 4 di outlier. Kolom ada send segment information the sequence number 1, the ACK number 103, and the data length 272, di data sepanjang 272. Lalu di layer 3 ini ada di networking ya, jadi ada IP under the outlier column, the destination IP address in the same subnet. The device sets the next hop to destination. Selanjutnya ada what information is at layer 2 under to out column. Layer 2 ada Ethernet 2, di mana the next process sets the frame's destination MAC address to the unfound in the table. Selanjutnya kita klik outbound PDU detail time. Outbound ke bagian sini detail type information. Oke, informasi di Ethernet 2 ada preamble, destination address, ini MAC address ya. Lalu ada source address-nya juga. Lalu ada IP, source IP, destination IP, destination MAC address di sini ya. Destination address di sini ya. Selanjutnya di Ethernet 2 nanti. Oke, sama ya. Di sini ini ID. Ini adalah source-nya di OC model, source-nya juga ID, lalu ke EDE in destination-nya. Oke, selanjutnya adalah in layer selanjutnya. Nah, di sini ada in layer. Kita disuruh inbound, kita klik inbound. Di sini ada informasi HTTP juga. HTTP reply from the server. Di layer 4, source portnya 80, destination portnya 1025. Lalu networknya sama layer 2 juga sama seperti tadi, adalah MAC address dan ini.
dan layer 1 versi internet 0. Selanjutnya kita akan menampilkan elemen TCP, protokol TCP/IP. Yang pertama, kita tutup jendela, tadi sudah ditutup jendelanya. Lalu pada event list, klik show all known untuk menampilkan semua protokol. Lalu apa saja yang tampil? Ada banyak ya, ada ARP, BGP, Bluetooth, ada DNS juga, terus ada Meraki, IoT, TCP, LLDP, sangat banyak. Di sini kita akan mengklik kejadian DNS pertama, kotak ya, sebuah kotak DNS yang pertama. Kita lihat layer OSI-nya ada di outlier, yaitu layer 7 DNS. The DNS client sends a DNS query to DNS server. Lalu kita klik open PDO. Kita cari di ARP DNS header. Ini DNS variable length www OSI lokal ya. For example, local tap on IP address. Destination source IP. Oke. Destination IP-nya 192.168.1.254, lalu ke DNS query ada di www OSI lokal. Selanjutnya klik DNS type. DNS terakhir di sini. Klik the unlocked device where the PDU captured. Ada layer 4 di UDP, DNS, Ethernet, lalu inbound-nya what is value list next to address in the DNS answer inbound DNS server. DNS answer ada www OSI lokal, variable length, type-nya type kelas 1, dipanjang 192.168.1.254. Itu IP address-nya. Selanjutnya kita ke TCP. Layer TCP pertama ya, the first TCP. Di antara HTTP nih. Di layer 4 ada the device, the AC model type. Ini ada TCP connection is successful. The device sets the connection state to established. Benar ya, in layer. In the number list directly below in the di inbound-nya ada TCP juga, IP, Ethernet, source-nya. Selanjutnya kita ke last TCP event. Nih.
Di layar 4, TCP source port 1025, destination port 80. The device sets the connection state to close. Pada sesi 4 ini dia menjelaskan bahwa the device ini connection-nya sudah ditutup. Mungkin seperti itu. Lalu pada nomor berapakah web server mendengarkan untuk menerima permintaan web HTTP di port 80. Pada port berapa web server mendengarkan untuk permintaan DNS di port DNS ya, sebentar. DNS di port 53. Oke. Mungkin cukup sekian dari hands-on kali ini. Mungkin sampai berjumpa pada hands-on yang lainnya. Saya Lilis Mayasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.